Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3897, 3898, 3899. Di Istana Guanghan, Dev mengikuti Tuan Istana Guanghan untuk mengambil alih. Dia mengarahkan semua orang untuk menyiapkan lapisan pertahanan, dan semua orang penuh energi dan siap berperang. Saat ini, mereka sangat siap menunggu kedatangan keluargamu. Tuan Chen, Tuan Istana, seseorang dari keluargamu ada di sini. Bing Lu masuk ke aula dan berkata dengan ekspresi sedikit gugup. Begitu mereka mendengar bahwa keluargamu akan datang, Dev dan Tuan Istana Guanghan berdiri pada saat yang sama, dan kemudian mereka menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul lagi, mereka berdua telah sampai di gerbang Istana Guanghan. Tubuhnya melayang di udara, memandangi kerumunan gelap orang yang bergegas menuju Istana Guanghan. Tuan Lembah Luo, silakan turun dan bersiap untuk bertarung. Dev melihat ke arah anggota keluargamu yang akan tiba, dan berkata kepada Luo Shouhai. Oke, Luo Shouhai mengangguk. Segera, semua sekte dan keluarga bangsawan, serta beberapa raja binatang monster, telah siap. Aura yang melonjak meletus dari Istana Guanghan dan melonjak langsung ke langit. Aura yang dilontarkan oleh ribuan kultivator benar-benar menakutkan. Merasakan aura yang keluar dari Istana Guanghan, banyak orang di keluargamu mulai ketakutan. Bagaimanapun, kepala keluarga belum meninggalkan pengasingan, dan mereka mengikuti Mu Qing untuk melakukan perang balas dendam, dan sangat tidak pasti apakah mereka akan menang atau kalah. Mu Qing merasakan aura keluar dari Istana Guanghan dan sedikit mengernyit, tapi mereka sudah ada di sini, tidak peduli apa, tidak mungkin untuk kembali dengan tenang. Bukankah itu sangat memalukan? Pengurus rumah tangga Liu merasakan aura menakutkan, dan ekspresinya sedikit berubah. Di mana Dev ini menemukan begitu banyak kultivator, dan mereka begitu kuat. Kata pengurus rumah tangga Liu sambil mengerutkan kening. Dari aura ini, kebanyakan dari mereka ternyata adalah penguasa alam kesengsaraan, termasuk banyak kultivator hebat di alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Dev memanggil ribuan kultivator, mereka akan tetap menjadi sampah di alam kesengsaraan. Namun, siapa sangka banyak dari mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan, dan mereka juga sangat kuat. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak datang dan melihat-lihat? Setelah Mu Qing mengatakan itu, dia membawa semua orang ke Istana Guanghan. Sekilas, Istana Guanghan dikelilingi oleh sinar cahaya. Jelas sekali bahwa formasi telah dipasang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Dev dan yang lainnya semuanya bertahan di udara, semua siap bertarung. Saat Mu Qing melihat ini, dia melompat. Ada juga lebih dari selusin kultivator dari keluargamu yang melayang di udara. Tuan Liu, apa yang Anda maksud dengan membawa begitu banyak orang ke Istana Guanghan kita? Tanya Tuan Istana Guanghan kepada pengurus rumah tangga Liu. Dia tidak mengenal Mu Qing. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru saja didirikan di sini, dan Mu Qing telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Wajar jika Tuan Istana Guanghan tidak mengenalnya. Kamu tahu apa yang telah dilakukan Istana Guanghan. Kami di sini hari ini untuk membalaskan dendam Tuan Muda Tertua dan Wanita Tertua. Selain itu, saya juga menasihati rekan-rekan Tao lainnya bahwa keluargamu kami akan melawan Istana Guanghan saat ini. Oleh karena itu, sebaiknya kalian tidak ikut campur. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa kalian sendiri hanya demi keuntungan tertentu. Pengurus rumah tangga Liu mengancam orang lain. Dia mengira Dev dapat menemukan begitu banyak orang, banyak di antaranya datang ke sini untuk mencari keuntungan. Apakah menurutmu mereka semua datang untuk membantu kita di Istana Guanghan karena kepentingan mereka sendiri? Kata Tuan Istana Guanghan sambil tersenyum. Tentu saja, jika tidak, siapa yang akan bekerja untuk Istana Guanghan Anda? Tetapi jika Istana Guanghan Anda menyerahkan Dev dan membiarkan keluargamu kami menanganinya, kami mungkin dapat membiarkan Istana Guanghan Anda. Bah, siapa kamu? Jika kamu masih ingin berurusan dengan Tuan Chen, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu apakah kami setuju. Tetua hantu Gunung Iblis meludah dengan keras dan mengumpat dengan keras. Wajah pengurus rumah tangga Liu menjadi dingin, dan matanya mulai menunjukkan niat membunuh. Mu Qing, yang selama ini diam, berkata, rekan-rekan Tao, saya Mu Qing, putra kedua dari keluargamu.
Jika Anda memberi wajah keluargamu saya dan pergi hari ini, keluargamu saya telah memutuskan untuk memberikan sumber daya kepada semua orang. Tetapi jika kalian bersikeras untuk menempuh jalan kalian sendiri, jangan salahkan keluargamu kami karena membunuh kalian semua. Muking menggunakan taktik lunak dan keras, berharap seseorang akan mundur. Meskipun ada kesulitan, meskipun rayuan Muking keras, tidak ada gunanya. Orang-orang ini di sini bukan untuk mencari keuntungan. Saya, penguasa lembah roh darah, Luo Shouhai, tidak akan pergi hari ini. Saya akan melihat bagaimana keluargamu Anda menghancurkan lembah roh darah saya. 5 sekte besar kami juga tidak akan pergi. Jika kalian bisa membunuh kami semua. Dan istana tanpa jiwaku, dan keluarga Sengku, dan sekte iblis jiwaku. Dan aku tetua hantu Gunung Tianmi, dan kami, 3 kaisar kita dan 4 raja dari klan binatang. Jika kami tidak pergi, mari kita lihat seberapa hebatnya keluarga Mumu akan bunuh semua sekte seperti kami. Saya pikir keluarga Mumu hanya membual. Jika kalian punya kemampuan, ayo lakukan. Ayo bertarung, dan berhenti bicara. Semua orang bergerak maju satu persatu, tidak takut sama sekali pada keluargamu. Setelah mendengarkan perkenalan semua orang, ekspresi pengurus rumah tangga Liu dan Muking berubah. Ternyata para kultivator ini semuanya berasal dari keluarga sekte dan bukan kultivator biasa. Terutama penatua hantu Gunung Iblis, dia dianggap sebagai tokoh yang sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Tianmo. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev mengundang orang-orang ini ke sini. Berapa banyak sumber daya dan manfaat yang dibutuhkan untuk menarik orang-orang dari sekte dan keluarga bangsawan ini. Melihat orang-orang di depan mereka, Muking dan pengurus rumah tangga Liu tampak serius. Jika mereka melancarkan serangan yang kuat saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Biarpun mereka bisa menang dan membalas dendam, keluargamu akan menderita banyak korban dan akhirnya menjadi keluarga kecil. Tetapi jika mereka tidak menyerang, tidak membalas dendam, dan pergi begitu saja, maka keluargamu akan menjadi tidak sangat malu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang sengit, pasti akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia surga dan manusia belum pernah melihat huru-hara berskala besar sejak perang antara dewa dan iblis. Terlebih lagi, mereka semua adalah kultivator hebat di alam kesengsaraan. Kekuatan penghancur dari huru-hara semacam ini sangatlah menakutkan. Mungkin, setengah dari Gunung Tianmo akan musnah. Sekitar 1 jam kemudian, pengurus rumah tangga Liu berbicara lebih dulu. Dev, kamu membunuh putra dan putri tertua kami, tetapi pada akhirnya kamu menemukan begitu banyak orang. Apakah kamu ingin membiarkan semua orang mati bersamamu karena kesalahanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa begitu huru-hara dimulai, tak terhitung banyaknya orang yang akan terbunuh dan terluka, dan kamulah yang akan menjadi pendosa saat itu. Keluargamu kami hanya ingin membalas dendam kepadamu. Jika kamu meninggalkan istana Guanghan sekarang, kami tidak akan pernah menyentuh istana Guanghan. Kamu tidak bisa menjadi terlalu egois. Orang-orang bersedia berkorban untuk kamu, tetapi kamu tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, bukan? Kepala rumah tangga Liu berdiri pada landasan moral yang tinggi dan mulai mengejek Dev. Untuk membuat Dev merasa bersalah dan meninggalkan istana Guanghan, yang dibutuhkan keluargamu adalah balas dendam, bukan berkelahi dengan orang-orang di depan mereka. Ketika saatnya tiba, mereka akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tuan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka memiliki ratusan orang dan ingin membalas dendam padamu. Bukankah ini menindas sama dengan menindas Anda dengan mengerahkan orang banyak? Mereka jelas-jelas menipu Anda, kata beberapa orang kepada Dev. Dev tidak bodoh. Jika dia hanya membalas dendam pada dirinya sendiri, apakah dia masih perlu mengerahkan ratusan orang? Dev, jika kamu memiliki keberanian untuk meninggalkan istana Guanghan, aku jamin orang lain tidak akan mengambil tindakan. Aku secara pribadi akan membalaskan dendam kakak laki-laki dan bibiku. Hanya kita berdua yang bersaing. Jika aku tidak bisa membunuh kamu, aku bisa menerima takdirku. Segera bawa orang-orang itu pergi dan jangan pernah mengganggu istana Guanghan. Apakah kamu berani bersaing denganku? Dengan cara ini kita tidak perlu bertarung dengan orang lain. Kamu ingin bertarung denganku sendirian? Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ya, itu tergantung apakah kamu berani bertarung sampai mati. Hanya kita berdua, demi keselamatan orang lain. Tuan Chen, jangan tertipu. Aura orang ini sangat aneh. Meskipun saya tidak tahu alamnya, saya merasa itu pasti tidak rendah. Tuan Istana Guanghan mengingatkan Dev dengan suara rendah. Dev menatap Muking. Orang ini jelas adalah seorang kultivator manusia, tapi dia memiliki jejak energi iblis di dalam dirinya. Dan dia tidak bisa mengetahui tingkat wilayahnya sama sekali, yang membuat Dev tidak berani menyetujuinya dengan gegabah.
Melihat Dev tidak berani setuju, Muking terus mengejek, "Mengapa? Bahkan jika kamu mati, kamu ingin menyeret semua orang di sekitarmu bersamamu? Atau kamu takut jika aku lebih kuat dari kamu akan mati di tanganku? Jika kamu tidak berani, berlutut saja dan berada di bawah selangkanganku. Aku akan mengampuni hidupmu. Kamu hanya perlu menjadi budak keluargamu kami selama 500 tahun, kata Muking. Bagaimanapun, dia mulai menunjukkan wilayahnya, tingkat kultivasi alam kesengsaraan tingkat ke-7. Melihat Muking mengambil inisiatif untuk mengungkapkan wilayahnya, Dev mengerutkan kening. Itu membuktikan bahwa Muking sengaja membeberkan level kultivasinya. Alam kesengsaraan tingkat ke-7 hanyalah alam yang ingin diungkapkan oleh Muking, dan itu tidak nyata. Sepertinya dia hanya ingin Dev mengetahui bahwa levelnya tidak tinggi, jadi dia berani bertarung sendirian dengannya. Tuan Chen, jangan tertipu. Tidak mungkin orang ini berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Luo Shouhai dengan cepat mengingatkan Dev. Aku tahu, tentu saja Dev tahu. Muking sengaja ingin menunjukkan bahwa dia lemah. Senior, jika alam orang ini melampaui alam Mahayana tingkat pertama, apakah saya memiliki harapan untuk hidup? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Mendengarkan kata-kata Dev, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Jika alamnya melampaui alam Mahayana tingkat pertama, kamu pasti akan mati. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah mengejutkan Dev hanya bisa bertaruh bahwa orang ini tidak memiliki kultivasi melebihi alam Mahayana tingkat pertama. Jika Dev melawan orang di alam Mahayana tingkat pertama, dia masih dapat menghadapinya dengan semua senjata ajaib di tangannya. Tetapi jika melebihi alam Mahayana tingkat pertama, Dev mungkin tidak memiliki harapan. Perbedaan alam besar semacam ini tidak lagi dapat diimbangi dengan berbagai senjata magis, terutama karena kesenjangan dalam alam menjadi lebih besar seiring dengan naiknya level. Bahkan jika itu adalah alam kecil, kesenjangan dalam kekuatan akan menjadi jurang. Dev sekarang hanyalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan. Jika dia menggunakan berbagai keterampilan magis dan senjata ajaib untuk mengatasi alam Mahayana tingkat pertama, dia sudah menjadi makhluk yang sangat mesum. Jangankan di dunia surga dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta dan galaksi, tidak banyak orang jenius seperti itu di dunia. Tepat ketika Dev ragu-ragu, Raja Iblis Awan Merah berbicara lagi, tetapi ada cara lain. Bahkan jika kekuatan orang ini melebihi alam Mahayana tingkat pertama, itu tidak masalah. Kamu lupa, kamu punya teman yang hanya makan, tidur, dan tidak bekerja, kata Raja Iblis Awan Merah sambil tersenyum. Binatang kecil penelan langit, Dev memikirkan binatang kecil yang menelan itu, tapi binatang ini tidur sepanjang hari, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun atau membantu dirinya sendiri. Omong-omong, binatang kecil penelan langit ini juga tidak diketahui. Saya khawatir saya tidak dapat mengandalkan binatang kecil ini. Siapa yang tahu apakah dia akan membantu saya di saat kritis, kata Dev tanpa daya. Kalau begitu kamu bertaruh saja, anggap saja dia akan membantumu. Lagi pula, jika kamu mati, dia tidak tahu akan pergi kemana. Tidak akan ada tempat untuk makan, minum atau tidur jika majikannya mati. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan, kata Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula, beberapa kali, ketika dia berada di saat paling kritis, binatang kecil penelan langit itu pasti akan maju untuk menyelesaikan masalah. Terlebih lagi, Muking ini mungkin tidak memiliki kekuatan di atas alam Mahayana tingkat pertama. Oke, aku akan bersaing denganmu. Hidup dan mati sudah ditentukan oleh nasib. Tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, keluargamu kamu tidak boleh menimbulkan masalah di Istana Guanghan, kata Dev, bersambung.